Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, ketemu lagi kita geng. Jadi di pembahasan kali ini masih video yang kemarin, lanjutannya. Ini adalah lanjutannya. Yang kemarin barangnya sempat aku dempul dengan cara pendempulan apa adanya, modal nekat bikin tutorial. Padahal yang bikin tutorial masih tahap pembelajaran. Jadi sama-sama belajar kita geng, jadi nggak ada salahnya kan. Jadi geng, di video kali ini aku ingin epoksi barang yang kemarin yang udah didempul. Untuk epoksi yang aku gunakan ini epoksi primer surfacer punyanya Dana Gloss. Bukannya itu untuk besi bang, kok diaplikasikan di media plastik? Masalah salah penggunaan atau apa itu saya kurang mengerti. Tapi sepengalaman saya menggunakan epoxy filler maupun primer surfacer di media plastik karena selama ini aku tidak pernah mengalami kendala mengaplikasikan epoksi apapun di media apapun, kecuali kalau besi memang wajib pakai ini. Tapi kalau untuk media plastik aku kadang suka pilih-pilih, mau pakai yang surfacer kah atau mau pakai yang filler kah. Kadang yang paling sering aku pakai adalah surfacer karena teksturnya lembut, terus lagi pengamplasannya juga mudah. Untuk rasio atau perbandingan takaran antara epoksi dan hardinernya itu di mix rasio 4:1. Kalau untuk thinnernya itu terserah kalian mau pakai seperti apa, mau banyak mau sedikit tergantung selera. Jadi kekentalannya atau keencerannya itu tergantung kalian sendiri yang memilihnya. Tapi kalau aku secara pribadi, aku menggunakan perbandingan 4:1:2 itu paling maksimal. Oke geng, jadi langsung aja. Karena ini nutupin dempul, jadi aku mainnya tipis-tipis dulu, nggak langsung basah. Karena takutnya nanti ini dempulnya ngangkat, jadi mainnya tipis-tipis. Jadi geng, kalau sudah di bagian-bagian yang seperti ini, emosional kita harus bisa kita kendalikan. Kalau kita nggak bisa kendalikan, udahlah, selesai bola-bola. Terkadang kita sudah hati-hati sedemikian rupa, masih aja kadang apes geng. Tapi itulah namanya pekerjaan geng. Pasti ada resikonya, maupun itu resiko kecil atau itu resiko besar. Jadi geng, setiap aku berkomunikasi sekaligus bertransaksi kepada siapapun, kalau dia sudah nanyain kira-kira berapa hari bang, udah tuh aku skip orangnya geng. Oke geng, jadi setelah penyemprotan di lapis pertama tadi yang tipis-tipis, jadi medianya ini langsung aku jemur geng, mumpung harinya panas. Setelah melakukan proses penjemuran tadi, itu durasinya kira-kira 15-20 menitan lah. Setelah itu saya ambil kembali barangnya ini geng, saya semprot lagi di lapisan yang kedua. Tapi konteksnya ini masih main tipis-tipis geng, jadi nggak langsung basah. Jadi mainnya pelan-pelan sambil dilihat-lihat kira-kira apakah ada indikasi keriting atau dempulnya ngangkat. Itu adalah hal yang paling menyeramkan geng kalau itu sampai terjadi. Jadi mainnya di sini tetap kesabaran yang dimainkan. Untuk settingan atau bukaan lebarnya spray gun ini geng, ini aku buka habis geng. Tujuannya apa? Supaya bagian media yang aku timpa itu nggak langsung basah. Jadi dapat kabut-kabutnya geng. Pelan-pelan ditutup sampai nutup merata ke bagian yang aku targetkan buat disemprot, gitu kira-kira. Nah setelah itu medianya aku jemur lagi geng. Cuma durasinya aku tambahin. Yang tadi 15-20 menit, ini aku tambahin 5 menit lah, 25 menitan lah ini. Kenapa durasinya aku panjangin geng? Tujuannya agar penimpaan epoksi
yang ketiga ini, di lapis ketiga, aku niatnya mau aku timpa langsung basah. Oke geng, setelah barang tadi selesai dijemur dengan durasi yang agak lebih lama daripada penjemuran yang pertama, di sini aku timpa lagi epoksinya di lapis yang ketiga geng. Dan ini aku nimpanya langsung basah, agak sedikit tebal daripada yang sebelumnya. Tujuannya apa? Supaya pori-pori yang ada di media ini seperti pori-pori bekas pendempulan atau ada lecet-lecet ringan itu ketutup dengan epoksi ini geng. Jadi gitu kira-kira. Jadi otomatis nanti di pengamplasan setelah epoksi ini kering, maka yang cacat tadi hilang. Bukan hilang sih, tepatnya pori-pori itu tertutup. Nanti setelah melakukan proses pengamplasan, maka pori-pori tadi ataupun yang cacat itu hilang karena dibantu dengan epoksi ini geng. Di sini epoksinya saya timpa langsung basah. Kenapa nggak keriting? Karena aku jemurnya di penjemuran yang pertama dengan yang kedua ini, durasi yang kedua ini aku panjangi waktu jemurnya gitu kira-kira. Otomatis epoksinya agak sedikit kering. Jadi saat aku menimpa epoksi ini tebal, maka tidak keriting. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini geng. Nah bagian cacat-cacatnya itu udah tertutup dengan epoksi ini geng. Jadi tinggal menunggu epoksi ini kering, baru nanti kita akan melakukan proses pengamplasan. Tuh kalian bisa lihat kan, maknyus. Sebelum aku melakukan pengamplasan geng, supaya hasil epoksi yang tertempel di media ini nggak jebol atau tidak terlalu banyak jebolnya geng saat melakukan pengamplasan. Jadi media ini aku kasih tanda bias tipis-tipis warna hitam geng. Boleh pakai aerosol, boleh pakai kompresor juga. Tapi di sini aku memilih menggunakan aerosol. Jadi bagian-bagian yang sudah diepoksi tadi aku kasih tanda bias-bias hitam. Tujuannya supaya melakukan pengamplasan media ini atau pengamplasan epoksi. Epoksinya nggak habis geng. Karena kalau nggak pakai tanda, biasanya ngamplasnya keterusan. Terus apa artinya kita melakukan proses epoksi kalau epoksinya diamplas sampai habis? Kalau kalian mengikuti tahap ini, pemberian tanda atau bias-bias pada epoksi, pastikan ya setelah melakukan proses epoksi, keringkan dulu minimal 30 menit. Baru setelah itu kalian kasih tanda bias-bias di atas media ini. Oke geng, jadi hasilnya kayak gini geng ya. Nah ini udah aku kasih tanda bias warna hitam. Tujuannya apa? Biar nanti kalau aku ngamplas itu nggak kelewatan. Oke, gimana? Jadi ini biarkan kering dulu. Jadi ini nanti akan aku amplas lagi. Jadi nanti akan lanjut ke pengecatan. Tapi kita akan ketemu nanti di video yang berikutnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.